gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa. Bagi masyarakat Papua, gebrakan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8 memunculkan perasaan campur aduk antara kecemasan dan harapan di Papua. Wilayah kaya sumber daya ini telah lama menjadi sumber konflik dengan pemerintah Indonesia, di mana masyarakatnya mengalami penindasan dari aparat militer dan pelanggaran hak asasi manusia selama berpuluh-puluh tahun. Sekarang, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang pernah bertugas di Papua ini menjadi pemimpin nomor 1 Indonesia. Banyak warga pulau paling timur negara ini khawatir mereka akan mengalami penindasan. Banyak orang Papua masih dihantui oleh kesewenang-wenangan aparat di masa lalu, terutama yang terkait dengan kampanye kontra pemberontakan Indonesia yang dimulai setelah Papua menjadi bagian dari negara ini pada tahun 1969 melalui yang didukung PBB. Karena keamanan dan ketenangan masyarakat Papua sangat diharapkan. Prabowo, mantan menantu Presiden kedua Indonesia Soeharto, telah lama menjadi sosok yang kontroversi, berani, dan tegas. Karir militernya yang dipenuhi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, terutama selama pendudukan Indonesia di Timur Timur, terus memicu kekhawatiran publik Papua. Pada tahun 1996, saat bertugas di pasukan khusus elit Kopassus, Prabowo memimpin misi penyelamatan 11 sandera dari tim penelitian ilmiah yang ditahan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Operasi tersebut berhasil, namun menelan korban jiwa 2 sandera dan 8 pemberontak bersenjata. Meskipun dia tidak pernah dihukum dan membantah keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur atau Papua, tuduhan-tuduhan ini terus membayangi perjalanan politiknya. Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014 dan 2019. Namun kedua upaya itu gagal. Pada pemilu tahun ini, akhirnya dia meraih kursi nomor 1 Indonesia. Namun pada saat yang sama, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Papua. Meskipun ada kekhawatiran tersebut, beberapa orang melihat Prabowo juga bisa memberikan harapan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat semakin meningkat, dengan warga sipil sering terjebak di tengah-tengah konflik tersebut. Yohanes Mambrasar, aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Sorong, menyampaikan kekhawatiran besar tentang masa depan di bawah kepemimpinan Prabowo. Saya masih teringat kampanye Prabowo saat dia mencalonkan diri sebagai presiden. Prabowo berpandangan dalam penanganan konflik bersenjata di Papua, TNI perlu diperkuat dengan penambahan pasukan dan alat utama sistem senjata, kata Mambrasar. Awal bulan ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meresmikan 5 batalion infanteri baru di Papua dengan menyatakan bahwa mandat mereka adalah untuk mendukung operasi keamanan dan pembangunan daerah. Kenangan tentang penyalahgunaan kekuatan militer di masa lalu masih sangat terasa bagi banyak orang di Papua, di mana seruan untuk kemerdekaan belum pernah benar-benar reda.
Selama debat presiden, Prabowo berjanji akan memperkuat pasukan keamanan di Papua. Jika terpilih, prioritas saya adalah menegakkan supremasi hukum dan memperkuat keamanan kita, kata Prabowo. Seraya menggambarkan pendekatannya sebagai hal penting untuk melindungi penduduk lokal. Namun di tengah kekhawatiran tersebut, beberapa orang melihat peluang untuk perubahan positif. Yohanes Kedang dari Keuskupan Agung Merauke mengatakan bahwa meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat asli Papua harus menjadi prioritas bagi Prabowo. Saya melihat dalam konteks bagaimana orang asli Papua hari ini mereka masih terbelakang dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kata Kedang. 3 bidang tersebut menjadi salah satu tugas berat bagi Prabowo, sehingga dia bagaimana mencari formula yang baik untuk bisa membuat sebuah pendidikan yang menyenangkan, kesehatan yang bisa sampai turun menyentuh masyarakat asli Papua, sehingga masyarakat lokal bisa merasakan dampak dari pembangunan. Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, percaya bahwa dialog adalah kunci untuk menyelesaikan masalah yang telah lama ada di wilayah tersebut. Prabowo punya kewenangan yang besar itu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Prabowo perlu datang ke Papua berdialog dengan warga dan tokoh Papua untuk mendengarkan hati nurani mereka. Itu penting, kata Hasegem. Jangan seperti Jokowi yang datang hanya bertemu pejabat saja. Jokowi gagal melakukan itu. Jika Prabowo ingin memimpin, dia harus mendengarkan suara mereka. Kita lihat dan dukung Prabowo dalam menyelesaikan Papua. Meski saat ini pemerintah pusat sedang fokus bersih-bersih sistem dari para koruptor yang merugikan bangsa Indonesia. Memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris.